Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 7 pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Agam. Sekedar kawan-kawan ketahui bahwa jumlah pahlawan nasional Indonesia saat ini yaitu berjumlah 206, diantaranya 190 laki-laki dan 16 perempuan. Dari 206 tersebut terdapat 15 tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, yang mana 7 tokohnya berasal dari Kabupaten Agam. Dari 7 tokoh tersebut, terdapat 5 tokoh laki-laki dan 2 tokoh perempuan, yang mana pahlawan nasional wanita dari Sumatera Barat cuma ada 2 dan keduanya berasal dari Kabupaten Agam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kawan-kawan untuk memberikan like, komen dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Oke, langsung saja ke topik bahasan. Tokoh yang pertama yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Pua, Kabupaten Agam pada tanggal 3 Juli tahun 1983. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang menyandang gelar Datua Tumangguang Sultan Sulaiman. Abdul Muiz merupakan seorang sastrawan, politikus dan wartawan Indonesia. Beliau merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volkskrant mewakili organisasi tersebut. Beliau juga selalu memberi perlawanan pada kebijakan Belanda di Agam pada zamannya, serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga meninggal di Bandung pada tanggal 17 Juni tahun 1959 di usia beliau 75 tahun. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Dan merupakan sebagai pahlawan nasional pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Wah, sangat luar biasa keren bukan? Lanjut ke tokoh kedua yaitu Haji Agus Salim. Agus Salim dikenal juga dengan nama Masudul Haq, yang artinya pembelaan kebenaran. Beliau lahir di Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Agam, tanggal 8 Oktober tahun 1884. Dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab, Haji Agus Salim wafat dalam usia 70 tahun, tepatnya pada tanggal 4 November tahun 1954. Agus Salim dijuluki The Grand Old Man karena prestasinya di bidang diplomasi dan kefasihannya dalam berbahasa asing. Pasalnya Agus Salim diketahui menguasai 7 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang dan Jerman. Beliau menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 30 Juni sampai tanggal 11 November tahun 1947. Dan Kabinet Amir Syarifuddin II pada tanggal 11 November tahun 1947 sampai tanggal 29 Januari tahun 1948. Selama jabatan-jabatan itu dipegangnya, beliau telah memimpin misi diplomatik. Haji Agus Salim ikut menggelorakan pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Haji Agus Salim memegang peran vital pada persiapan kemerdekaan Indonesia hingga mengiringi perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda dan dunia internasional akan kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Lanjut pada tokoh ketiga yaitu Sultan Syahrir. Beliau lahir di Padang Panjang tanggal 5 Maret tahun 1909. Ibunya berasal dari Koto Gadang, Agam,
Beliau meninggal di Zurich, Swiss tanggal 9 April tahun 1966 dalam usia beliau 57 tahun. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia serta Sultan Syahrir merupakan saudara seayah dari Rohana Kudus, seorang aktivis dan jurnalis wanita dari Koto Gadang, Kecamatan 4 Koto, Agam. Setelah proklamasi kemerdekaan beliau diangkat sebagai Ketua KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat dan memimpin 3 kali kabinet parlementer dari periode tanggal 14 November tahun 1945 sampai tanggal 20 Juni tahun 1947. Pada tanggal 14 November tahun 1945 dia menjadi Perdana Menteri termuda di dunia saat itu. Tugas utama periode Kabinet Sultan Syahrir adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia melalui diplomasi sebagai garis kebijakan politik pemerintahan dan membangun konstelasi pemerintahan serta konsolidasi perjuangan di dalam negeri. Beliau mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada 1948. Sultan Syahrir juga berperan penting pada peristiwa Rengas Dengklok di mana untuk menjauhi Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, Sultan Syahrir berinisiatif mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selama Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 April tahun 1966 melalui keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966. Penghargaan ini diberikan pada tanggal yang sama dengan hari meninggalnya beliau. Lanjut ke tokoh yang keempat, yaitu Rasuna Said. Beliau adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Maninjau tanggal 14 September tahun 1910. Beliau meninggal di usia 55 tahun pada tanggal 2 November tahun 1965. Beliau banyak memperjuangkan hak-hak wanita. Beliau fokus memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan dan politik melalui surat kabar yang dipimpinnya, sehingga Belanda mempersempit ruang gerak beliau. Perjuangannya untuk mengangkat martabat wanita tak kenal lelah. Rasuna Said menjelma menjadi sosok orator perempuan Indonesia yang ditakuti penjajah Belanda. Namanya diabadikan pada jalan di ibu kota. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai akhir hayatnya. Lanjut pada tokoh kelima yaitu Adnan Kapaugani. Beliau adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Syarifuddin I dan II, serta menjadi Menteri Kemakmuran, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Beliau lahir di Palembayan, Agam, tanggal 16 September tahun 1905 dan meninggal di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 23 Desember tahun 1968, usia 63 tahun. Beliau merupakan pejuang 3 zaman dan sulit mencari tandingannya, sebab ada yang berjuang dalam bidang politik tetapi tidak mengerti persoalan militer, namun ada yang berjuang di bidang militer tetapi tidak mengerti di bidang politik. Tetapi Dr. A.K. Ghani adalah pejuang sempurna yang memahami permasalahan politik dan militer. Pemikiran-pemikiran beliau dalam bidang militer telah banyak memberikan inspirasi dan andil sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Adnan Kapaugani dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 November tahun 2007.
Gelar ini diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 066 TK 2007. Lanjut pada tokoh yang keenam, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Beliau merupakan seorang ulama, sastrawan, dan politikus. Beliau lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, tanggal 17 Februari tahun 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juni tahun 1981. Pada usia 73 tahun, beliau adalah ulama yang sangat dihormati, di mana beliau pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Buya Hamka juga merupakan seorang sastrawan yang fenomenal. Beliau banyak menghasilkan karya-karya besar yang masih terkenal sampai saat ini. Di antaranya yaitu novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Veek dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Buya Hamka ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November tahun 2011 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 113 TK 2011. Lanjut pada tokoh yang ketujuh, yaitu Rohana Kudus. Pejuang perempuan ini lahir di Nagari Koto Gadang, Agam, tanggal 20 Desember tahun 1884. Dari pasangan Muhammad Rasyad Maharaja, Sultan, dan Kiam. Beliau wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1972. Beliau adalah jurnalis perempuan pertama di Indonesia yang tidak mengecap pendidikan formal, melainkan belajar bersama ayahnya. Beliau membangun sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari tahun 1961. Memimpin koran Perempuan Bergerak, juga menjadi redaktur koran Radio dan Cahaya. Sejak tanggal 7 November tahun 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 120 TK 2019. Dan diberikan kepada cucunya sebagai ahli waris pada hari berikutnya. 2 tahun kemudian, dia dirayakan di Google Doodle. Baik kawan-kawan, sekian pembahasan tentang 7 tokoh pahlawan nasional dari Kabupaten Agam. Bisa dikatakan bahwa Agam merupakan kota atau kabupaten dengan tokoh pahlawan nasional terbanyak di Indonesia. Tolong koreksi jika saya salah. Dan kawan-kawan, apakah suatu saat nanti bakalan ada tambahan tokoh pahlawan dari Kabupaten Agam? Ya, menurut saya bisa saja. Seperti tokoh pahlawan dari Nagari Manggopo, yaitu Mande Siti yang juga sering disebut singa betina dari Agam. Semoga suatu saat nanti tokoh Mande Siti ini dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Mengingat perjuangannya menentang dan melawan penjajahan Belanda yang sangat luar biasa. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf atas kekhilafan dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton.